Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 di bab 5, yakni mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab 5 ini ada 3 bahasan yang akan kita pelajari. Bahasan pertama adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Dan yang ketiga adalah ketahanan nasional. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah ancaman terhadap integrasi nasional, di mana dalam bahasan ancaman terhadap integrasi nasional ada 6 materi yang akan kita pelajari. Materi pertama adalah ancaman di bidang ideologi, yang kedua adalah ancaman di bidang politik, yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi, yang keempat ancaman di bidang sosial, yang kelima adalah ancaman di bidang budaya, dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk kali ini kita akan membahas 2 ancaman saja, yaitu ancaman di bidang ideologi dan ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang yang lain kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman memiliki berbagai bentuk, tujuan, dan cara melakukannya sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman bersifat majemuk. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Berikut contoh ancaman negara. Pertama, ancaman di bidang ideologi. Berkaitan dengan bidang ideologi, beberapa kelompok melakukan perlawanan untuk menumbangkan Pancasila dan menggantinya dengan ideologi yang diusung kelompok. Salah satu ancaman yang pernah terjadi di Indonesia adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia, biasa disingkat PKI. Pemberontakan pertama terjadi di Madiun, Jawa Timur, pada September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini dapat diakhiri dengan operasi militer yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Pemberontakan kedua terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan nama G30S PKI dengan tujuan mengambil alih kekuasaan. Terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, serta penguasaan terhadap RRI Pusat dan gedung telekomunikasi. Gerakan ini berhasil ditumpas oleh Mayor Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrad. Selain ancaman dari PKI, Indonesia juga pernah mendapat ancaman dari Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia (DITII), yang berasal dari gagasan Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai bentuk penolakan isu perjanjian Renville, yaitu TNI dan para laskar harus meninggalkan wilayah yang telah dikuasai. Kartosuwiryo dan kawan-kawannya menolak meninggalkan Jawa Barat. Selain di Jawa Barat, DITI juga berkembang di berbagai wilayah, seperti di Sulawesi Selatan yang dipimpin Kahar Mujakar, di Aceh yang dipimpin Daud Bere, dan di Kalimantan Selatan yang dipimpin Ibnu Hajar. Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan operasi militer ke daerah yang menjadi pusat gerakan. Hasilnya, Kartosuwiryo ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962 dan Ibnu Hajar ditangkap pada Juni 1963. DITI di Sulawesi Selatan berhasil ditumpas pada tanggal 3 Februari 1965 dengan terbunuhnya Kahar Mujakar. Sedangkan DITI di Aceh dapat dilumpuhkan secara bertahap. Bahasan yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik berupa gerakan separatis yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat yang ingin memisahkan wilayahnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Aksi yang dilakukan dapat berupa tindakan kejahatan dan kekerasan sehingga menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat. Ada beberapa gerakan separatis yang terjadi di Indonesia, salah satunya Gerakan Republik Maluku Selatan atau biasa disingkat RMS. Gerakan yang dipimpin oleh Dr. Sumofil ini merupakan wujud penolakan terhadap integrasi dan ingin bentuk negara sendiri. RMS beranggapan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari pemerintah Jepang. Selain itu, mereka juga menolak kedatangan APRIS TNI yang hendak melucuti senjata bekas tentara Belanda. Pergerakan RMS diawali dengan penangkapan rakyat Maluku yang mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, gerakan ini berhasil ditumpas pada tanggal 3 November 1950 oleh APRIS TNI dengan merebut benteng New Victoria dan menguasai Ambon. Ancaman di bidang politik lainnya dilakukan oleh gerakan separatis di Makassar yang dipimpin oleh Andi Ajis, mantan perwira KNIL yang tergabung dalam APRIS KNIL. Andi Ajis hendak mempertahankan negara Indonesia Timur (NIT) yang menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, RIS hanya berlangsung selama 8 bulan pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pasukan APRIS dengan kekuatan KNIL kerap melakukan provokasi dan konflik dengan APRIS TNI serta melakukan tindakan kekerasan. Akhirnya, tentara APRIS KNIL berhasil dikalahkan dalam pertempuran melawan APRIS TNI pada tanggal 5 Agustus 1950. Gerakan separatis lain terjadi karena ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Di Sumatera, Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diproklamasikan oleh Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari 1958. Di sisi lain, Letnan Kolonel Pences Mual memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta, biasa disingkat Permesta, pada tanggal 2 Maret 1957 di Sulawesi. PRRI dan Permesta sempat bergabung dalam Republik Persatuan Indonesia, tetapi tidak bertahan lama. PRRI dan Permesta yang semakin menguat membuat pemerintah segera mengambil tindakan berupa operasi militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani di Sumatera, sedangkan di Sulawesi dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Endraningrat. Itulah materi daripada bahasan kali ini tentang ancaman di bidang politik dan ancaman di bidang ideologi. Diharapkan dari pertemuan bahasan kali ini, siswa-siswi dapat memahami bagaimana ancaman di bidang ideologi dan ancaman di bidang politik terhadap integrasi nasional. Sekian pertemuan kali ini. Adul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.